momen ketika Anies Baswedan diskakmat oleh Prabowo Subianto, dan yang menariknya ketika Anies berbicara tentang ancaman terorisme. Oke, kita dengarkan dulu sama-sama nih ya videonya. Apakah itu pantas di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor? Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis. Baik, Pak Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo, waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya. Jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu. Mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup, saya terbuka. Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo. Oke, menarik ya. Memang harus dijelaskan secara terbuka biar kemudian tidak
jerumus di dalam buayan ucapan Anies Baswedan. Seolah-olah giringan opininya kan ingin megaspan bahwa segala apa yang dilakukan oleh Prabowo itu tanpa koordinasi, tanpa rancangan, hanya sebatas keinginan sebagai Menteri Pertahanan. Kan itu yang ingin kemudian disebarkan oleh Anies Baswedan. Sehingga terjadilah kesimpulan di publik, oh betul, sangat otoriter sekali ini Prabowo Subianto, kan itu ya. Menentukan segala sesuatunya oleh sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kalau oleh orang awam diterimanya akan seperti itu. Beda kemudian kalau yang paham untuk kemudian dijelaskan bahwa semua ini adalah anggaran yang sudah disepakati sebelumnya oleh DPR. Yang di dalamnya itu ada partai pengusung Anies Baswedan. Yang di dalamnya juga ada partai pengusung Pak Ganjar Pranowo. Memang itu penting kemudian untuk dijelaskan kepada masyarakat agar tidak gagal paham. Dan agar setiap apa yang diucapkan meskipun menata kalimatnya bagus, menata bahasanya juga bagus, enak didengarkan, belum tentu sesuai dengan faktanya. Paham nggak? Orang itu enak didengarkan, Anies itu enak didengarkan. Ketika dia merangkai sebuah kalimat, tersusun dengan sangat rapi. Tetapi, sesuai dengan fakta atau tidak? Substansinya benar atau tidak? Ternyata kan, bisa gampang dikonfirmasi. Partai pengusungnya juga menyetujui, kan itu. Artinya kita berbicara tentang fakta. Kita berbicara tentang fakta. Jangan kemudian bodoh-bodohi masyarakat dengan narasi-narasi yang tidak esensial. Dengan narasi-narasi yang sebetulnya kosong. Hanya jago di dalam menata bahasa, menata kalimat. Tetapi esensinya nggak ada. Maknanya nggak ada. Poinnya nggak ada. Fakta dari ucapan itu nggak ada. Nol besar. Oke, arti ya, jangan gampang terbuai. Kemudian selanjutnya, Anies itu berbicara tentang ancaman terorisme. Baru tuh saya mendengar Anies berbicara ancaman terorisme. Mudah-mudahan, bila kelak benar Pak Anies memimpin Indonesia, potensi-potensi, satu kali lagi, potensi-potensi yang akan melahirkan paham ideologi teroris itu dihabisi. Pertanyaan saya, berani atau tidak? Akar ideologi teroris itu Wahabi. Dan Wahabi mesra dengan Pak Anies. Kemarin kan saya tayangkan tuh. Dan itu menjadi salah satu alasan kuat menurut saya secara ideologis orang-orang NU tidak akan memilih Anies. Karena akrab dengan yang punya akar ideologi teroris itu Wahabi. Dan gampang dikonfirmasi, setiap teroris berpaham kalau dicek ideologinya Wahabi. Mengharamkan musik, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Segala dibid'ah-bid'ahkan, disirik-sirikan, disesat-sesatkan, disalah-salahkan. Ideologi akarnya itu. Nah, maka bila kemudian benar Anies komitmen dengan terorisme, ya kita akan lihat. Dia benar gak akan membantai segala apa yang akan menjadikan seseorang punya pikiran teroris. Akarnya, ya, hulunya, bukan sempalannya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.